Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba klarifikasi tentang konten yang kemarin, konten tentang nama asli Satria Piningit, gitu kan. Situ saya banyak menerima pesan tentang kenapa sapi, kenapa ini, dan ya intinya di situ saya akan konten ini saya akan coba klarifikasi kenapa saya ngambil dari 3 agama. Terus sebenarnya di Pancasila juga ada, dan dari keempat ini semuanya saling berhubungan. Saya coba nanti jelaskan di Islam itu menunjukkan apa, di Hindu menunjukkan apa, Yahudi dan Pancasila menunjukkan apa. Saya coba jelaskan tentang sapi ini, tentang nama asli ini, gitu ya, sebagai klarifikasinya, dan simak dengan bijak, ambil positifnya saja, dan yang pernah kita menilai ibaratnya apa yang saya sampaikan nanti meremehkan seseorang, sebab mungkin yang belum sampai tahap ini sulit menerima karena tidak sesuai dengan harapannya. Seperti itu. Tonton saja sampai selesai. Klarifikasi tentang konten nama asli Satria Piningit, gitu kan. Kenapa saya menunjukkan sapi, nah gitu. Nah, sini sapi yang di Islam itu gambaran apa? Gambaran jiwa, gambaran seseorang yang berjiwa kesatria atau keilmuannya yang sangat luar biasa. Itu gambaran yang diberikan dalam Al-Baqarah tentang sapi itu. Kenapa? Sebab ketika menemukan sapi dan yang terbunuh itu atau mayat itu dengan cara ditepuk dengan daging sapi tersebut, mayat itu bisa hidup dan menunjukkan siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Nah gitu. Nah, itu artinya apa? Daging, mayat, dan pelaku pembunuhan itu apa artinya? Gitu kan? Nah, di dalam kehidupan kita yang saya pernah juga bahas di konten sebelumnya tentang jiwa atau manusia yang hidup seperti zombie, yang saya bilang itu raga kita mati, jiwa kita mati tapi raga kita hidup, seperti itu. Sebab apa? Contoh saja bahwa begini, ketika kita manusia yang memiliki kepercayaan agama, nah misalnya contoh saja Islam, saya Islam, Muslim saya, gitu kan. Tapi kenapa saya juga pernah membuat konten tentang cara beribadah Satria Piningit, gitu ya. Nah, karena yang saya lihat umumnya umat muslim ini beribadah untuk dirinya sendiri, untuk keselamatannya sendiri, yang
nyatanya di kemudian hari atau ketika mereka meninggal. Kenapa saya tunjukkan tentang sapi ini? Itu kan, nah itu akan menjadi pembunuhan, atau yang disebut pelaku pembunuh itu kalau dalam kehidupan kita itulah yang disebut dajjal, yang senang membelokkan niat-niat kita seolah-olah niat kita itu sudah benar, karena itu sudah tugasnya membelokkan kita. Tapi ketika manusia yang tahu kebenaran yang digambarkan dalam ayat tersebut, yaitu sebagai bentuk daging ini disebut kebenaran, atau sering kita tahu tentang pembahasan sesuatu disebutnya daging, ilmu daging gitu, bukan lemak tapi daging, gitu kan, karena daging itu memiliki nutrisi. Jadi ketika ilmu mendalam, ilmu kebenaran itu nutrisinya untuk kita agar kita bisa cerdas, bisa terbuka alam sadar kita. Kenapa mayat ditumbuk dengan daging tersebut bisa hidup, sementara di kenyataan hidup ini nggak bakalan bisa seperti itu? Maksudnya, orang sekarang, kita ambil contoh saja, yang banyak beribadah itu tujuannya untuk keselamatan dirinya kelak ketika mereka meninggal. Nah, jiwa kesatria itu akan memberikan penjelasan. Ketika kita beribadah itu jangan seperti itu. Itu yang digambarkan menepuk mayat agar kita terbangun dari tidurnya yang panjang dan menunjukkan dialah pembunuh aslinya yang saya bilang tadi. Inilah dajjal yang ingin diakui Tuhan. Itu yang ada, maksudnya intisari yang ada dalam ayat tentang sapi betina itu, agar kita tuh tidak mati. Hidup di dunia itu bukan untuk tujuan surga. Hidup di dunia itu, kalau dalam bahasa Sunda harus silih asa, silih asi, silih asu. Sesama manusia, sesama makhluk, dan sesama yang diciptakan atau alam semesta ini. Kita adalah kesatuannya yang harus saling menjaga. Itu yang saya maksud. Itu suatu keilmuan yang digambarkan di Al-Baqarah. Itu suatu pengetahuan, suatu ilmu, atau cakranya Satria Piningit. Digambarkan dalam Al-Baqarah. Sosoknya itu yang digambarkan di agama Hindu tentang siapa? Tentang sapi yang dahulu ingin mengabdikan dirinya. Karena apa? Karena orang tuanya sudah lama ingin mempunyai anak, dan ketika minta anak tersebut, maka dikabulkan dan lahirlah seorang anak. Dan anak tersebut tidak berumur panjang karena akan menjadi wahananya Dewa Siwa. Nah, kalau gambaran itu apa? Itu gambarannya wahana, alat. Dewa Siwa itu siapa? Kalau
kita tuh Eyang Semar. Eyang Semar itu adalah guru semesta alam, guru semua yang diciptakan di sini. Melalui murid-muridnya, para kesatria ini adalah murid-muridnya yang diberikan ilmu yang saya tadi gambarkan dalam Al-Baqarah. Untuk menjadi SP, sang pencerah, sang pencerah. Murid-muridnya Eyang Semar ini menjadi SP, para sang pencerah, yang disebut siapa? Yang disebut, saya bilang kenapa disebut sapi, karena sapi dalam itu adalah wahana. Wahana itu adalah alat yang ditunggangi. Berarti para muridnya Eyang Semar ini disebut wahana beliau untuk menyampaikan sesuatu pada manusia tentang alam semesta, tentang kehidupan yang sebenarnya. Gitu. Terus yang di agama Yahudi itu mencari sapi merah. Sapi merah itu katanya menyempurnakan kitabnya, kitab sucinya. Nah, kenapa menyempurnakan? Yang saya bilang tadi, para murid Eyang Semar ini atau wahananya Dewa Siwa, para murid Eyang Semar ini kan saya bilang tadi memiliki suatu cakra yang saya bilang daging di Al-Baqarah, untuk menjelaskan sesuatu tentang kehidupan alam semesta ini, tentang ketuhanan, tata cara kita hidup sesama manusia agar kita bisa memanusiakan manusia dan kita lebih mengenal siapa yang menciptakan kita dan tujuan hidup kita. Gitu. Terus yang saya bilang di Pancasila, kenapa ada itu simbol banteng atau lembu? Karena lembu itu gambaran apa? Gambaran manusia yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Jika manusia itu cerdas, maka tidak bisa dibohongi karena alam sadarnya sudah terbuka. Saya pernah membahas tentang sila keempat, dari yang tersamar untuk kesatria, untuk para kesatria, dari yang tersamar, maksudnya dari yang semar. Saya pernah membuat kontennya, tonton saja. Nah, itu kenapa saya ambil gambaran yang disebut sapi atau lembu, karena inilah yang saya maksud. Itu klarifikasi jika belum atau tidak sampai pemikirannya ke sana dan sudah terlanjur nih menganggap saya tolol, bodoh, sudah terlanjur komen seperti itu, tidak apa-apa, karena saya juga lebih memahami orang-orang yang seperti itu. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.